Shalom alaikum, saya sekarang ada di Assisi, tempat kelahiran Santo Fransiskus dari Assisi dan juga Santa Clara, atau kalau yang di tanah Italia sini lebih sering disebut sebagai Chiara, Santa Chiara. Ini sekarang jalan naik untuk menuju tempatnya Santo baru, yaitu Santo Carlo Acutis. Tapi kita juga nanti menuju ke tempatnya Santo Fransiskus dari Assisi. Nama orang kudus yang diabadikan atau digunakan sebagai nama oleh Bapak Paus kita yang sebelumnya, yaitu Bapak Fransiskus yang sudah wafat. Itu menggunakan nama Santo Fransiskus dari Assisi. Tempatnya teduh, enak, hutan-hutan. Kita menaiki tangga, ini tangganya. Lalu ada kayu-kayu di samping supaya yang lelah-lelah atau yang tua-tua bisa berpegangan, tidak licin. Lantainya dibuat agak kasar supaya tidak licin. Sekitarnya masih begitu asri, ada banyak pohon. Udaranya segar, tapi jalannya mendaki sehingga ada suara hah, heh, oh, hah, heh, oh. Ini juga ada suara Pak Sigit bersama saya. Ini Pak Sigit ini. Iya, berat sekali. Bagaimana Pak Sigit? Tunggu berat naiknya, Mas. Ziarah kita Iya, sudah mencapai Assisi, Pak Sigit. Setelah dari Roma kita ke Assisi. Tapi Pak Sigit juga oh. Maka Pak Sigit itu berhenti ngerokoknya. Udah, ini udah masuk katkit, harus berhenti. Nah, ini kita sudah sampai ke jalan yang lebih bagus. Oh, pohon-pohonnya menguning. Ini menjelang musim dingin, ujung-ujung musim gugur. Ya, banyak peziarah lain, seru sekali. Langitnya biru sekali, bersih. Ini ada jalan mendaki. Itu ada tulisan Benedicati Dominus Sancta Civitas Deo. Ada satu gapura yang bagus sekali. Kalau kita lihat ke atas gapura, ada tulisan dalam bahasa Latin, disebutnya Porta Nova, jalan baru. Porta Nova, jalan baru. Nah, itu sekarang kita menuju ke gerejanya. Ini ada trotoar yang bisa kita lewati. Di depan ada pasangan Sigit Sumarsono dan Lucianetti tercinta. Gandengan tangan kita rekam. Masuk ke katkit katekese sedikit. Ini juga ada Bapak Surya, Ibu Jenny, pasangan juga. Langitnya biru. Kita sudah datar jalannya. Di sebelah kiri kanan ada bangunan-bangunan kokoh dari zaman abad pertengahan. Ini kota Assisi, ini kota yang sampai sekarang masih khas sekali suasana abad pertengahannya. Jadi kalau melihat kiri dan kanan, bangunan-bangunan memang masih rasa abad pertengahan. Jadi begitu kita masuk ke kota Assisi, kita seperti kembali kepada tahun 1500-an bahkan lebih. Karena kotanya memang sejak masa itu masih mempertahankan bangunan-bangunan
yang seperti abad pertengahan. Jadi bisa lihat di sebelah kanan jalan, ini bangunannya juga rasa-rasa abad pertengahan. Hanya memang jalan besarnya di sini dan batu-batu yang memang sudah rasa abad sekarang. Tapi kalau kita lihat bangunan-bangunannya, semua rasa abad pertengahan. Rasa abad pertengahan. Bahkan hotel, ristorante, itu ada hotel Belvedere, restoran juga rasa abad pertengahan. Bangunannya, jendelanya khas sekali. Nah, di bawah ini ada lembah, indah sekali. Nah, kita tadi dari bawah sana, kemudian naik yang tadi agak hangeoh, ini lembah. Dan itu gerejanya ada di sana. Wah, kita sudah mulai melihat ujung menaranya. Dan ini pohon-pohon, ini pohon, tampaknya pohon zaitun. Mungkin ya, saya sedikit ngarang tapi nggak tahu bener nggak. Mungkin. Nah, sebelah kanan masih bangunan-bangunan abad pertengahan. Jadi pucuknya kelihatan sih. Kita juga lihat Pak Sigit sedang merekam untuk ditunjukkan kepada bapaknya dan keluarga. Ya. Sangat khas. Santo Fransiskus Assisi, orang Kudus yang sangat mencintai alam raya, semua disebut saudara-saudari. Kitab yang sangat terkenal ditulis oleh Santo Fransiskus Assisi adalah Gita Sang Surya. Santo ini juga dikenal santo yang cinta damai. Dikisahkan dalam sebuah legenda, pada saat perang salib beliau menemui Sultan Saladin atau Sultan Salahuddin untuk menawarkan syarat-syarat perdamaian, atau gampangnya untuk meminta supaya perang jangan diteruskan. Dan ini ada gelato. Wah, asik sekali. Kita coklat, kalda dan seterusnya. Meskipun kemudian akhirnya usahanya Fransiskus Assisi itu gagal, perang salib tetap berjalan sebagaimana mereka inginkan. Namun beliau juga dikenang sebagai orang kudus yang kemudian cinta damai. Itulah kenapa di Assisi setiap tahun ada doa untuk perdamaian atau doa multi agama, berbagai macam agama berdoa bersama di sini untuk mencapai perdamaian dunia. Nah, itu toko-toko pun masih terasa abad pertengahan. Kita lihat lengkungan-lengkungan ini juga sangat abad pertengahan, bagus sekali. Sangat khas sekali. Dan sekarang kita sudah tiba di Gereja Santa Clara atau Santa Chiara di sini. Nah, itu ada tulisan Piazza Santa Chiara, yang artinya piazza itu lapangan ya. Koreksi kalau saya salah, maaf, saya nggak bisa bahasa Itali. Mungkin lapangan ya, plaza atau alun-alun gitu. Nah, inilah bagian depan dari Gereja Santa Chiara atau Santa Clara. Santa Clara ini adalah sahabat dekatnya Santo Fransiskus Assisi. Ada banyak orang lewat sekitar saya, orang-orang peziarah. Ada banyak orang-orang muda. Mungkin setelah ini mereka akan ke tempatnya Karol Acutis. Nah, ini setelah mereka lewat, saya sekarang bisa lewat. Tempatnya bagus memang, langitnya biru dan di atas bukit dingin, enak sekali. Nah, sebelum masuk kita lihat sekitar seperti apa. Ini bagian depannya, plaza atau piazza tadi. Bangunannya sangat sederhana tapi megah. Jadi hanya lurus, tidak ada buletan di sana. Kita lihat itu bagian pintu utamanya. Lalu ini kita putar ke kanan. Ada pohon-pohon yang mulai menguning. Lalu ada bangunan-bangunan toko dan seterusnya di atas bukit. Nah, itu ada bukitnya lagi.
Ini kota yang sangat khas abad pertengahan. Nah, kita kembali ke bagian tengah. Ada bagian yang bagus, ada 2 singa yang menjaga di atas pintu bagian kiri dan kanan. Singanya menengok, saya nggak tahu ini lambang apa. Nggak terlalu tahu kalau gereja-gereja di Eropa bagian barat makna-maknanya. Pokoknya ada singa. Sekarang kita masuk ke gerejanya. Ini nggak boleh foto, nggak boleh video, jadi memang harus dimatikan. Nah, ini dia. Nggak boleh semuanya, kita matikan saja. Ini Basilika Santa Chiara. Saya sudah selesai masuk ke gereja Santa Clara. Nggak boleh rekam. Tadi yang menarik sekali adalah di bagian dalam dari gereja Santa Clara. Itu altarnya dikelilingi oleh seperti ikonostasis di dunia timur. Tapi terbuat dari besi, kemudian tidak ada gambar-gambar. Tapi memang sangat mirip dengan dunia timur. Maka barangkali boleh diduga, dulu di wilayah barat juga ada semacam ikonostasis. Apa itu ikonostasis? Kalau di dunia timur sampai hari ini, Ortodoks maupun Katolik Timur masih ada, yaitu penutup untuk wilayah panti imam atau wilayah altar yang memisahkan altar untuk imam dengan umat. Itu ikonostasis. Maka karena ini gereja dari zaman pertengahan, boleh jadi memang masih ada hubungan yang erat antara timur dan barat, saudara-saudari. Tadi saya masuk ke bawah juga ada makam Santa Chiara atau Santa Clara. Kemudian juga melihat relikwi-relikwi yang pernah, benda-benda yang pernah digunakan oleh Santa Clara, juga Santo Fransiskus dari Assisi. Gerejanya kecil, basilika memang sangat sederhana, tapi mengesankan di balik kesederhanaannya. Salam dari Assisi. Sekarang kita ke Paroki Santa Maria Maggiore dari Assisi. Ini Oratorio Carlo Acutis, sebagai tempat doa adanya relikwi dari Carlo Acutis. Nah, sekarang ini kita lihat antrian-antrian untuk masuk ke dalam tempatnya Carlo Acutis. Benvenuti, selamat datang. Tempatnya Carlo Acutis. Ke sini kita mengikuti antrian. Sama di berbagai macam tempat, rame-rame. Harus itu gerejanya di Paroki Santa Maria Maggiore. Nah, ini dia kanonisasi Carlo Acutis. Kita berputar ke sini. Ada banyak orang yang semangat meskipun udah sepuh. Kita lihat di depan kita itu menggunakan tongkat. Sangat semangat berziarah. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Masih antri, depannya ada pekerjaan konstruksi di sana, sedang ada pembangunan. Ini gerejanya lebih sederhana lagi dibandingkan yang Santa Chiara tadi. Ini gereja Paroki Santa Maria Maggiore. Ada gambar Carlo Acutis di bagian depan. Nah, kita sekarang masuk ke dalam gerejanya. Ini ada gambar Santo Carlo Acutis yang menunjukkan sakramen Maha Kudus atau salib Yesus, karena dia juga sangat suka dengan adorasi. Nah, ini dia. Selamat datang di Gereja Santa Maria Maggiore, tempat ziarah atau tempat doa Carlo Acutis. Kita harus lepas topi, karena demikian tata caranya kalau kita masuk ke gereja mesti lepas topi. Ini ada namanya Chiesa Jubilare, itu berarti gereja untuk jubileum. Itu ada Chiesa Jubilare, gereja jubileum. Kita masih di Assisi, ini baru saja keluar dari gereja kecil Santa Maria Maggiore, tempat parokinya Carlo Acutis. Ini ke arah Porta Nova. Ini kita kembali ke jalan yang tadi, lorong-lorong kecil. Sangat abad pertengahan, sangat abad pertengahan. Kota yang menarik, asli kota yang sangat menarik. Kota abad pertengahan.
Semua masih seperti pada zamannya dahulu. Bangunan-bangunan masih begitu kuno, sangat menarik. Kalau jalan di tempat ini seperti kita berjalan di dalam lorong waktu, seperti pada masa kuno. Oh, ini komisariat Santo Fransiskus, ada gambarnya dengan anjingnya. Ini kantor komisariat. Kalau kita lihat lorong-lorongnya masih sangat tua. Semuanya begitu tua. Suara gereja, suara lonceng gereja maksudnya bertalu-talu indah sekali. Bertalu-talu indah sekali. Nah, ini Città di Assisi, kota Assisi. Wah, doginya gede sekali itu. Penjaga kota, dogi-dogi penjaga kota, jinak-jinak. Baik, pasti kalau ada orang jahat pasti tidak lagi jinak. Carla Chiara. Tempat yang begitu beautiful, indah sekali. Nah, ini gereja yang tadi kita kunjungi, Santa Chiara. Ini pohon apa ya? Zaitun kali ya? Mungkin pohon zaitun mungkin. Nah, itu gerejanya, langitnya begitu biru. Lalu bawahnya langsung lembah-lembah. Oh, indah sekali, betul-betul indah sekali. Tuh, ada pepohonan, dari sana kita bisa lihat. Ini kita dari atas, kota Assisi bagian atas, lalu ada lembah-lembah, pegunungan di tempat jauh. Wah, ini memang beda sekali dengan Roma yang kota besar. Ini kota kecil sekali, bahkan seperti cenderung kampung. Ini ada toko-toko souvenir dan lain sebagainya. Mobil pun pas satu, nggak bisa lewat lagi. Kalau ada mobil lewat ya udah habis. Ini mirip-mirip seperti kalau kita pergi ke Yerusalem, sangat mirip. Lihat, tuh batu-batu semuanya. Ini abad pertengahan, batu-batu semuanya. Ini masih ditinggali tuh, masih ada tempat tinggal orang-orang di sini. Nah, itu Assisi, sangat menarik, sangat cantik. Ini saya teringat dengan kota Yerusalem kalau seperti ini posisinya. Kota lama Yerusalem juga seperti ini, meskipun kalau kota lama Yerusalem lebih kecil jalan-jalannya. Mungkin karena ini dibangun abad pertengahan sehingga jalan sudah didesain untuk kereta, kuda, untuk kuda dan lain sebagainya. Kalau Yerusalem kan kota jauh lebih tua. Tapi memang ini mengingatkan pada Yerusalem, sangat mengingatkan pada Yerusalem, batu-batunya, susunan kotanya dan seterusnya. Yerusalem kota lama itu sangat mirip. Ini ada anjing lucu. Nah, ini sekarang kita tembus lagi ke gereja Santa Chiara tadi yang sudah kita lihat bagian depannya. Kita sudah kembali ke jalan berangkat tadi, ini jalan pulang. Dan sekarang lebih kelihatan lagi bagian lembah-lembahnya. Kita perlihatkan itu gereja Santa Chiara tadi. Lembah bagian bawahnya bagus sekali, langitnya biru sekali. Anda bisa lihat para katekizan semuanya. Kota Assisi begitu menarik. Aduh, enak sekali kalau tinggal di sini kayaknya. Kota Assisi, kota Roma terlalu gaduh, terlalu ramai dengan berbagai macam keributan kota. Tapi tampaknya Assisi kota yang adem. Makanya kalau Santo Fransiskus dari Assisi itu sebagai simbol perdamaian, ya cocok ini. Kotanya aja kota yang penuh damai begini. Sejauh mata memandang cuma hijau semua, sangat hijau semua. Nah, ini yang tadi kita lewat, jalan masuk itu lorong atau gapura kotanya ada di sana, depan sana. Toko-toko jam segini udah beberapa tutup. Ini udah jam 6 sore. Matahari masih sangat panas karena ini belum musim dingin, baru akhir musim gugur. Jadi masih jam 6 sore. Tapi ya masih terang. Kalau untuk ukuran Indonesia memang agak aneh. Tapi ya begitulah di Eropa. Langitnya masih cerah. Dan matahari kalau di Indonesia perasaannya kita seperti masih jam 2 atau jam 3 sore.
Nah, ini lorong kota yang bagus. Dari atas kita bisa melihat semua bagian kota itu. Perhatikan nih, kalau turun, waduh, indahnya. Disebutnya Vicolo Borgo Aretino. Nah, oke. Salumi Formaggi. Sekarang kita menuju ke gereja Santo Fransiskus dari Assisi. Ini ada banyak soster-soster. Mereka dari entah ordo apa. Mereka mengunjungi rumah Santo Fransiskus dari Assisi. Banyak soster-soster. Harus jalan lagi. Pada ini konsepnya sama. Ini adalah gerbang yang sama persis seperti tadi kita masuk di Chiara dan Carlo Acutis kampung, sama. Ini ini disebutnya Porta Santo Francesco. Ini disebutnya gerbang Santo Fransiskus. Jadi ini gerbang dinamai dengan nama Santo Fransiskus Assisi. Mungkin karena memang menuju ke Assisi. Putar-putar ya. Ya, ini ada bapak polisi lokal. Polisi Pamong Praja. Dan ini naik. Persis sama. Dalam arti suasana kotanya persis sama. Ini adalah kota lama Assisi. Kota lama, asik sekali Assisi ini. Suasananya abad pertengahan memang tidak berubah. Nah, ini langitnya begitu biru. Kita lihat bagian atas. Kiri dan kanan adalah penjual-penjual souvenir rohani, benda-benda rohani. Persis suasananya persis seperti di gereja Santa Chiara tadi. Nah, ini ada lampu merahnya. Ini via Frate Elia. Frate saudara Elia. Berarti ini jalan saudara Elia. Wow, banyak makanan. Nah, sekarang kita sampai ke piazza atau lapangannya. Bagus sekali lapangannya. Itu disebut sebagai Piazza Inferiore di Santo Francesco. Berarti lapangan bawah. Ya. Ini suasananya seperti ini. Ada pilar-pilar banyak. Lagi-lagi gerejanya sederhana. Memang masih sederhana, tapi pola hiasnya sudah jauh lebih kompleks dibandingkan gereja Santa Chiara tadi. Nah, itu bagian depannya persis sama, ada lambang-lambang bulat itu, hanya datar saja. Tapi ini ada menaranya di bagian samping, lalu ada menaranya juga kubah di bagian samping depan kanan, lalu ada menara tinggi di agak tengah ke belakang. Ini sekitar lapangan depannya, sangat abad pertengahan. Ini saya bayangkan abad 12 ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini itu kotanya, bagian atas itu orang-orang masih tinggal di sana juga. Ini bahkan hotel Subasio. Jadi hotel Subasio ini nempel persis di lapangan. Nah, itu lapangan
nempel persis di situ ya, lapangan. Hotelnya nempel di lapangan. Langitnya begitu biru, bagus sekali. Orang-orang masih berziarah. Ini sudah agak malam, tapi masih terang memang. Itu ada tangga untuk naik, ada gereja bagian bawah, ada gereja bagian atas. Rupanya tahun 2026 ini adalah 800 tahun kematian atau wafatnya Santo Fransiskus. Oh, we remember, berarti kita mengingat. Kita menggunakan kata mengingat, bukan merayakan. Karena kematian bukan dirayakan, tapi diingat. Oh, jadi saudara-saudara Fransiskan nanti tidak melakukan perayaan, bukan celebration, tapi remembrance. Bukan perayaan, tapi mengingat, mengenangkan. Mungkin bahasa Latinnya commemoratio ya. Commemoratio. Nah, sekarang kita akan ke makam dulu. Ini ada bagian bawah, ada bagian atas. Kayaknya seperti biasa, nggak boleh rekam lagi ke dalam. Jadi nanti ya kita matikan. Tomba berarti makam. Oh, ada kapel Bonaventura, ada bibliotika. Oke. Laudato Si. Oh, ini konven, biara. Ini biaranya Fransiskan ini. Ya. Oke, ini juga gereja Jubileum. Ya, gereja Jubileum. Ini pintunya ke makamnya Santo Fransiskus. Kita sudah selesai di makamnya San Francisco. Ini sekarang naik ke gereja di bagian atasnya. Dan di bagian lembah mirip seperti yang tadi kita lihat dari gereja Santa Chiara. Ini bagus sekali lembahnya di saat senja. Wow, senja. Nah, ini sekarang kita menuju bagian atas. Gereja di atas bangunan gereja yang di bagian bawah tadi. Jadi gereja ini bertumpuk-tumpuk. Ada gereja atas, gereja bawah, lalu paling bawah gereja bawah tanah. Dan bagus sekali ada lapangannya. Mirip-mirip gerejanya dengan Santa Chiara. Mirip tapi ya beda juga. Sangat sederhana juga. Basilika Kepausan ini. Ini kelilingnya begitu. Tembok lama. Wah, ini pokoknya mengingatkan saya akan Yerusalem ini. Lalu ada taman-tamannya di sini. Nah, dan jalan-jalannya masih jalan-jalan kuno, jalan-jalan kecil ini, jalan-jalan kota ini, jalan kota pada masa kuno seperti ini. Naik, itu adalah jalan juga. Wah, indah sekali ini. Asisi ternyata sangat menyenangkan. Wah, pantesan Fransiskus itu pecinta damai, karena tempat asalnya begitu damai. Kita bisa lihat ini tempat asalnya. Ini orang yang penuh damai. Maka di bagian tengah taman ini ada tulisan Pax. Pax itu artinya damai. Lalu di atasnya ada salib Fransiskan yang T, Tau. Nanti silahkan kalau yang Fransiskan awam atau para biarawan Fransiskan bisa di kolom komentar bisa lebih banyak bercerita. Kalau saya nggak terlalu paham tentang Fransiskan. Nah, ini gereja di bagian depannya. Tadi saya sudah ke makamnya Santo Fransiskus. Bapak Paus pun sudah pernah ke sana. Dan berapa saya lupa, tapi tadi ada fotonya. Bapak Paus Fransiskus pernah mengunjungi tempat ini. Yuk kita masuk, tapi nggak boleh rekam. Ini di depan gereja Santo Fransisco Basilika Papale. Dan itu bagian bawah tadi yang kita sudah dari sana, sekarang ditinjau dari atas. Wah, ini dia. Tadi kita sudah ke sana. Nah, itu jalan-jalan tua tuh. Jalan-jalan tua seperti itu bentuknya. Ini mengingatkan Yerusalem. Berkali-kali saya bilang nih, udah. Hotel Subasio, nah itu dia.
Itu lembah, saya nggak tahu lembah apa namanya. Yang tahu silahkan komen itu lembah. Nah ini di bagian atas menarik sekali. Dan di tempat yang jauh itu pegunungan. Nah itu. Dan ini waktu senja.